Halo, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan penulisan drama, eh, penulisan naskah drama televisi ya. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang apa sih bedanya cerpen dan sinopsis. Nah, sinopsis drama televisi ya. Kalau kita akan membuka, kalau cerpen itu seperti apa, naskah drama, sinopsis naskah drama televisi seperti apa. Kalau naskah dramanya sudah jelas ya, sudah jelas, sangat jelas perbedaannya. Kalian bisa melihat-lihat yang kemarin-kemarin. Sekarang ini kita mencoba untuk membongkar lagi apa sih cerpen itu, seperti apa sih cerpen itu, seperti apa sinopsis drama televisi ya. Ini ada beberapa file yang sudah saya siapkan. Ini saya coba. Ini ada cerpen, ini judulnya Seni dan Cinta yang ditulis oleh Muhammad Alifi di Solo bulan 4 tanggal 6 2015. Ini sudah lama sekali saya tulis. Ini di atasnya itu sudah ada saat sekolah SMP. Ini cerpennya seperti itu. Saat sekolah SMP. Saya bacakan sedikit. Kisah ini menceritakan cinta seorang anak kepada teman sekelasnya. Kisah ini menceritakan cinta seorang anak kepada teman sekelasnya. Kisah cinta teman sekelasnya. Handoko, seorang anak SMP kelas 1 yang memiliki keterbatasan berhitung dan menghafal. Handoko lebih suka menggambar dan bermain. Handoko ini kekurangan. Handoko tidak jarang menjadi ini ejekan ya. Ini bahan ejekan. Ya, harus sedikit diedit, ini bahan ejekan bagi teman-temannya. Suatu saat ketika Handoko disuruh menghafal perkalian 5, Handoko tidak bisa menyebutkan itu menjadi bahan ejekan. Kayak gitu ya. Ini kita edit sekalian ya. Kita edit sekalian. Apa sih bedanya? Menjadi ini tulis bahan ejekan bagi teman-temannya. Suatu saat ketika Handoko disuruh menghafal perkalian, ini nggak usah perkalian 5, masa anak SMP perkalian 5 sih? Ini anak SD kali perkalian 5. Handoko disuruh menghafal perkalian. Handoko tidak bisa menyebutkan. Itu menjadi bahan ejekan. Oke. Ini dari kelas 1 SMP ya. Oke, kita akan melanjutkan. Ini saat sekolah SMP ya. Kita akan ubah menjadi saat ini cerpen ya. Apa sih bedanya cerpen dengan sinopsis drama televisi? Nah, ini sinopsis ada di sampingnya ini. Sinopsis drama televisi ini yang kemarin kita lihat. Sinopsis drama televisi, drama TV, Sahabat dari Negeri Jin oleh Muhammad Alifi, Makassar, 8 Agustus 2018. Saat aku terbangun dari tidur. Nah, kayak gini. Ini sudah
sudah filmis sekali. Jadi ada seseorang yang terbangun dari tidur sendiri disekap dalam kamar yang memiliki jeruji besi seperti tahanan. Jadi ada seseorang yang terbangun dari tidur sendirian disekap di dalam kamar yang memiliki jeruji besi seperti tahanan. Jadi seseorang itu terbangun dari tidur disekap di dalam ruangan yang memiliki jeruji besi. Kakiku sudah dipasang rantai berwarna hitam legam. Jika aku goyangkan, bunyi rantai ini sangat nyaring seperti bunyi gamelan Jawa. Jika saling berbenturan atau bergoyang. Aku tahu ini bukan rantai biasa, tapi rantai yang ditempa dari baja pilihan. Apa sih bedanya? Pasti kalian agak kebingungan. Kalau yang sudah belajar pasti tidak kebingungan. Tapi yang baru, apa sih bedanya? Ini biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa saja. Sangat-sangat berbeda. Kita akan kembali ke cerpen. Cerpen seperti ini. Cerpen itu bisa ada yang cerpen yang sudah memiliki filmis, yang memiliki ruang dan waktu yang sangat-sangat presisi, sangat tepat. Kalau cerpen yang saya tunjukkan ini belum memiliki ruang dan waktu yang tepat. Saat sekolah SMP, cuma kayak gitu. Ruangannya belum tepat. Apa di depan sekolah, di halaman sekolah atau di mana itu enggak tepat ini. Saat dia sekolah SMP, kayak gitu doang. Nah, kisah ini menceritakan cinta seorang anak kepada teman sekelasnya. Nah, kisah ini menceritakan cinta seorang anak kepada teman sekelasnya. Tidak presisi, tidak tepat. Umpamanya seorang ini Handoko sekarang anak SMP kelas 1. Anak SMP kelas 1 ini kan enggak presisi, enggak tepat. Umpamanya anak kelas 1 itu di mana posisinya kayak gitu. Ini Handoko itu di mana? Ini enggak tepat. Sudah hampir 2 titik. Tapi enggak ada tempat yang bisa mewakili untuk syuting. Nah, ini ya, saya ulang lagi. Handoko, seorang anak SMP kelas 1 yang memiliki keterbatasan berhitung dan menghafal. Jadi masih pecah. Dia masih pecah. Ceritanya masih pecah, masih belum memiliki tempat. Handoko lebih suka menggambar dan bermain. Lah, Handoko itu menggambar dan bermain itu di mana? Itu belum ada. Dia lebih suka menggambar. Oke, dia lebih suka menggambar. Terus bermain loh. Bisakah di satu tempat itu bisa menggambar dan bermain? Nah, ini kalau umpamanya ini dijadikan sebagai naskah, ini pasti harus diedit dulu. Harus diedit. Gimana sih caranya? Nanti kita akan lanjutkan cara mengeditnya. Handoko tidak, ini kita akan satu paragraf aja dulu. Handoko tidak jarang menjadi bahan ejekan bagi teman-temannya. Suatu saat ketika Handoko disuruh menghafal perkalian, Handoko tidak bisa menyebutkan. Itu menjadi bahan ejekan. Dalam rumah, Handoko lebih berpikir santai, cenderung malas.
Ini sudah ada ya, kalau ini di dalam rumah. Nah, kayak gini. Kalau di dalam sinopsis drama televisi, itu sudah ada tempatnya, ada lokasinya. Oh, ini lokasinya nanti disyuting di dalam rumah. Di dalam rumah. Handoko lebih berpikir santai. Berpikir santai itu bermalas-malasan mungkin ya, dan cenderung malas. Nah, ini masih istilahnya ini masih cerpen, belum bisa menjadi skenario. Nah, belum bisa diubah menjadi skenario. Yang seperti ini nih sangat susah untuk dirubah karena belum lokasinya itu belum presisi, belum tepat, lokasinya masih berhamburan. Ini harus banyak pemotongan. Ya, kita akan kembali lagi, kita ulang lagi yang di sinopsis ini. Sinopsis drama televisi sahabat dari negeri jin. Nah, ya. Ini sangat-sangat presisi, sangat-sangat tepat, sangat-sangat ruang dan waktunya sudah terbangun di sinopsis ini. Jadi kalian membuat sinopsis itu yang tidak perlu diedit itu seperti ini. Ruang dan waktunya sudah tepat. Nah, yang paling penting yaitu ruangannya ini di mana gitu. Syutingnya nanti kemana sih kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian jaga. Nih. Saat itu aku terbangun dari tidur, sendiri disekap dalam kamar. Terbangun dari tidur ternyata di dalam kamar yang memiliki jeruji besi seperti tahanan. Kakiku sudah dipasang rantai berwarna hitam legam. Jika aku goyangkan, bunyi rantai ini sangat nyaring. Nah, sudah ada keterangan bahwa rantai itu berbunyi kerincing seperti bunyi gamelan Jawa. Jika saling berbenturan atau bergoyang, aku tahu ini bukan rantai biasa. Rantai yang ditempa dari baja pilihan. Nah. Oke, kita akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Ingatanku mulai pulih kembali. Aku sadar bukan alam manusia. Aku sadar bahwa ini bukan alam manusia. Ini alam jin. Aku dibawa ke alam jin ketika aku tidak sadarkan diri. Aku mendengar ada suara ramai dari jendela berbentuk kotak jeruji besi. Kotak tanpa nih. Kotak ini ada tanpanya. Jadi jendela tersebut itu kotak tapi tanpa jeruji besi. Aneh. Suara itu seperti hilang dengan cepat. Terkadang ramai dan terkadang sepi. Dalam batinku aku harus bisa lolos dari ruangan ini. Sudah ya. Jadi sudah kita ke paragraf selanjutnya. Biar lebih jelas lagi, aku akan membacakan ke paragraf. Aku memeriksa rantai di kakiku perlahan-lahan agar tidak berbunyi. Jadi dia memeriksa rantainya. Jadi keterangan gerak pun, ini kan keterangan gerak ya. Memeriksa ini kan, memeriksa ini keterangan gerak si aktor. Aktornya itu bergerak seperti apa itu sudah dikasih keterangannya, biar aktornya tidak
tidak, istilahnya tidak kosong melamun saja di ruangan tersebut, tapi aktornya disuruh bergerak. Aku memeriksa rantai di kakiku perlahan-lahan. Nah, geraknya harus perlahan-lahan agar tidak berbunyi. Ternyata lubang pengait ke kaki ini sangat longgar sehingga mudah dilepaskannya. Dilepaskannya. Ini dilepaskan. Ini harus diubah. Sampai mana tadi? Oke, ini kita akan menghapus, dilepaskan. Sehingga mudah dilepaskan. Saya rasa rantai ini bukan untuk manusia kecil ras Asia seperti saya. Karena besar dan longgar. Rantainya itu dipegang, mau dilepaskan. Nah, ini kan udah keterangan gerak ya. Gerak si aktor ini sudah seperti ini loh, mau dilepaskan kayak gitu kan. Butuh memasakkan sedikit saja agar kakiku bisa lepas dari lubang pengait rantai ini. Susah sekali dilepaskan dalam hatiku. Berkata, rantai ini longgar, kenapa susah dilepaskan? Rantai ini semakin susah dilepaskan dan mengikat semakin kencang dan sakit seperti hidup. Nah, kalau seperti ini kan sudah saya katakan ini sinopsis. Ini sinopsis. Kita akan lihat cerpen. Cerpen ini hanya sedikit sekali yang keterangan gerak kayak gitu. Keterangan geraknya itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Kita akan mulai ke paragraf yang kedua. Nah, ini paragraf kedua kan di rumah tadi sudah saya bahas sedikit ya. Ya, ini ke titik yang kedua. Berbeda dengan ibunya yang selalu aktif. Nah, ke sana kemari, acara-acara yang membuatnya senang. Ibunya bernama Ratih, selalu membuat kegaduhan di dalam keluarga. Dia gaduh sekali. Di rumah itu gaduh sekali kayak gitu. Ratih seakan tidak terima. Tidak terima. Ratih selalu saja membuat masalah dan ingkar dengan semua yang dimilikinya. Jadi cerpen ini intinya, cerpen yang ini belum, intinya itu belum bisa mewakili gerak, belum bisa mewakili tempat. Jadi masih istilahnya masih berhamburan, perlu ditata.
selanjutnya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih mengedit cerpen itu agar lebih filmis, agar bisa dijadikan sinopsis. Itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di season selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.